17. Will you marry me? Kevin telah sampai di tempat yang dituju. Para siswa dan siswi sudah memadati tempat tersebut. Mereka terlihat heboh karena kabar yang merembus cepat bahwa ada siswi yang hendak meloncat dari atas gedung tersebut karena frustasi. Cintanya ditolak. Terlebih parah musuh Ellery yang mengetahui siapa orang yang akan meloncat dari atap gedung. Kini mereka berkumpul dan membuat beberapa kubu sebagai tim pengagum dan pencinta Kevin. Anehnya, tidak ada satupun guru ataupun pihak keamanan di tempat tersebut. El, lo udah gila ya? Turun El, itu bahaya. Teriak Kevin dengan mendongakkan wajahnya. Kini ia ada di bawah gedung. Ellery mendengar teriakan Kevin. Kevin, aku akan turun kalau kamu sudah menerima pernyataan cintaku. Teriak Ellery. Kita bicara baik-baik El, tapi lo turun dulu. Pinta Kevin sekali lagi. Sebentar ya Vin, mungkin kamu akan terharu dengan apa yang akan aku lakukan. Tunggu ya Vin. Ellery tiba-tiba sudah tak terlihat lagi di atap gedung itu. Entah ke sisi bagian mana ia berlari. Tak berapa lama sebuah drone terbang di atas mereka. Drone tersebut membawa sebuah banner berukuran sedang yang terbentang, dan banner tersebut bertuliskan, Kevin Hendari Marva, I love you. Will you marry me? Gila, mungkin itu satu kata yang tepat. Saat semua orang ternganga dibuatnya. Melihat tulisan yang sedang terbang mengitari mereka. Bukan hanya sekedar pernyataan cinta, namun permintaan menikah. Wah, gila, berani betul. Anjay nih cewek, nekat bener deh. Wow, serius keren. Gila, ini keren. Kurang lebih. Ucapan-ucapan itu muncul dari para siswa dan siswi yang sedang berkerumun. Saat ini dan di atas mereka, drone dengan banner yang di bawahnya masih berputar-putar. Kevin masih berdiri terpaku di tempatnya. Sesaat kemudian ia memejamkan mata dan menghela napas berat, tidak menyangka Ellery akan melakukan hal senekat itu. Akan tetapi, jujur saja di dalam hati kecilnya ia merasa amat senang. Namun, dia tidak tahu harus bertindak apa. Vin, wah, keren Vin. El berani betul Vin. Lo jawab sana. Andrew menepuk bahu Kevin sembari menyuruhnya untuk menjawab ajakan menikah tersebut. Iya Vin, gak ada yang seberani dia Vin. Lihat, momen langka ini, ucap Ernest. Kevin, kok kamu diam aja? Tanya Ellery. Kini ia berbicara menggunakan megapon. Gengs, gue butuh megapon juga untuk berbicara kepada El. Pinta Kevin dan para sahabatnya sigap mencari megapon di ruang serbaguna. Beberapa menit kemudian, megapon sudah berada di tangan Kevin. El, jadi lo bukan mau loncat dari atas gedung itu? Tanya Kevin. Ya tidak dong Vin, aku mau kasih surprise buat kamu. Lihat kan, surprise-nya. Kamu pasti suka. Oh iya, aku menunggu jawaban dari kamu loh, Vin. Ellery tersenyum sumringah karena Kevin kali ini mau bicara padanya. Sinting kamu, El. Bagaimana kalau kamu jatuh, ha? Gadis nakal. Ujar Kevin dengan nada kesal. Turun sekarang, El. Perintah Kevin kemudian. Tidak mau. Aku tidak akan turun sebelum kamu menjawabnya. Ellery masih keras kepala. Kevin menoleh ke kanan dan ke kiri. Melihat para siswa-siswi yang sedang berkerumun dan menyaksikan pertunjukan itu, nekat lo ya El. Taktik lo berhasil mengumpulkan orang dulu baru bertindak. Jujur saja, gue suka cara lo yang sedikit ekstrim tapi lebay. Desis Kevin. Kalian semua diharap bubar. Kalau tidak, gue panggil petugas pemadam kebakaran. Buat nyiram lo semua. Teriak Kevin melalui megapon, namun para siswa-siswi enggan meninggalkan tempat itu sepertinya. Mereka masih penasaran dengan kelanjutan drama romantis nan absurd ala Ellery. Vin, jawab dong.
Aku sudah lelah dan pegal berdiri di sini. Ini juga sudah mulai panas, ucap Ellery dengan nada manjanya. Terdengar sedikit merengek. Nggak ada jawaban sebelum turun, tegas Kevin. Ih, Kevin keterlaluan. Ellery kesal. Kevin menatap Ellery sejenak, dan kemudian ia menyerahkan megafonnya kepada salah satu sahabatnya, dan dia berbalik badan serta dengan cueknya berjalan menjauhi tempat itu. Kevin, teriak Ellery, dan teriakan para siswa-siswi kini terdengar panik. Ellery betul melompat dari atas gedung tersebut. Kevin menghentikan langkahnya dan ia berdiri tegang di tempat yang berdiri. Kemudian Kevin berbalik badan dengan cepat. Ia melihat Ellery sudah tidak ada di atas gedung. Yang ia lihat para siswa-siswi panik dan saling berlarian menuju ke depan gedung lebih dekat. Dek, El, ucap Kevin dan berlari menyeruak kerumunan untuk melihat keadaan Ellery yang dinyakini. Ia meloncat dari atap gedung. Namun Kevin sungguh terkejut. Bayangannya tentang Ellery yang terluka, berdarah-darah, hingga mungkin Ellery meninggal dunia. Itu salah besar. Ellery malah sedang duduk dengan santai di atas matras tebal. Ia nampak sedang asik minum. Kevin membelalakkan matanya tak percaya. Bahkan ia melihat Wirsling mengikat tubuh Ellery dengan aman. What? Pekiknya. Ini lebih dari gila, El. Kevin menggelengkan kepalanya tak percaya. Lalu ia berbalik badan tanpa bicara apapun. Kevin pergi dari tempat itu. Ia merasa dikerjai Ellery habis-habisan. Ellery yang awalnya tersenyum melihat Kevin menghampirinya, kini ia terkejut ketika Kevin malah pergi meninggalkannya. Vin, tunggu. Ellery berlari mengejar Kevin setelah Wirsling dilepas dari tubuhnya. Namun, Kevin tak menggubrisnya. Ia berjalan terus tanpa berbalik ataupun menoleh. Ia berjalan dengan cepat entah hendak kemana. Karena sudah Kevin melewati kelas mereka. Vin, tunggu Vin. Maafkan aku kalau ini berlebihan dan membuat kamu... Au! Ellery jatuh. Shh, aduh sakit. Keluhnya sembari meringis. Ia mencoba kembali berdiri. Namun pergelangan kakinya terasa sakit dan tidak dapat sembarangan ia gerakkan. Ternyata kakinya terkilir. El, pekik Nadila. Ia dan kru yang disewa Ellery untuk kelancaran drama pagi itu, mereka berlarian menghampiri Ellery. Sedangkan para sahabat Kevin sibuk membubarkan para siswa-siswi yang masih berkerubung di tempat itu, dan dengan terpaksa, mereka pun membubarkan diri, kembali ke kelas masing-masing karena kegiatan belajar mengajar akan segera berlangsung. Kevin sudah tidak terlihat lagi dan kini, Ellery dipapah Nadila menuju ke klinik sekolah. Dil, Kevin malah pergi. Ih, sumpah ya, menyebalkan. Baiklah, mulai saat ini aku berhenti mengejarnya. Aku kecewa. Kesal Ellery. Sabar dulu, El. Mungkin kamu bisa melakukan pendekatan lagi keesokan hari dengan cara lain yang lebih halus dan lembut. Nadila masih merayu Ellery untuk mendekati Kevin kembali. Sudah tidak mau, Dil. Aku malah seperti orang bodoh demi mendapatkannya. Aku nyerah. Terserah Opa mau berbuat apa terhadapku. Mau marah, bahkan mengusirku dan mencoret aku dari daftar warisan dan mengeluarkan aku dari kartu keluarga. Aku tak peduli. Tandas Ellery dan Nadila hanya mampu menghela napas. Dia pun merasa iba terhadap Ellery yang menjatuhkan harga dirinya demi seorang Kevin dan itu atas keinginan sang kakek.